Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang pendekatan sistem dalam mengelola kemacetan di wilayah Kota Palu. Nah, eh, kemacetan lalu lintas pada salah satu jalan di Kota Palu, yaitu Jalan I Gusti Ngurah Rai, kan menjadi permasalahan utama kita yang bisa berdampak kepada efisiensi transportasi dan juga kualitas hidup di masyarakat. Nah, ruas jalan ini adalah merupakan jalur strategis yang dapat menghubungkan beberapa kawasan penting, sehingga volume kendaraan yang melintasi bisa sangat tinggi, terutama biasanya dia pada jam-jam sibuk dan juga jam-jam pulang kerja. Nah, kemacetan ini biasanya diperparah juga dengan kecelakaan lalu lintas yang biasa terjadi di sekitar jembatan 2, yang bisa menyebabkan penyempitan jalur secara tiba-tiba dan juga perlambatan arus kendaraan. Selain itu juga kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas seperti parkir liar dan juga melawan arah menambah beban sistem transportasi pada kawasan ini. Nah, infrastruktur jalan yang terbatas dan juga minimnya jalur alternatif bisa menjadi hambatan juga dalam mendistribusikan volume kendaraan secara merata. Kemudian perilaku pengemudi yang tidak disiplin ditambah juga dengan lemahnya penegakan hukum serta rendahnya kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas juga bisa menjadikan permasalahan ini akan semakin kompleks dan juga berkelanjutan. Tujuan kami membawakan masalah ini pada materi kita kali ini yaitu eh, agar kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita mengurangi tingkat kemacetan pada jalan Gusti Ngurah Rai. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan kelancaran dan efisiensi arus lalu lintas. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan juga bisa menekan angka kecelakaan. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa mendorong kepatuhan pengguna terhadap lalu lintas. Kemudian kita bisa mengoptimalkan fungsi infrastruktur jalan dan juga mendorong pembangunan jalur alternatif lain. Kita juga bisa meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga penegakan hukum pada titik-titik area rawan kemacetan. Kemudian yang terakhir yaitu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku berkendara yang tertib. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Aldian, saya dengan NIM F0123 akan menjelaskan dari model keseluruhan dari CLD kita ini. Nah, sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai analisis masalah dan tujuan dari sistem yang kami akan buat. Nah, di sini ada beberapa variabel yang sudah saya buat untuk menyusun CLD-nya tersebut. Kita akan bahas satu-satu dari saya akan mulai dari pertumbuhan kota dan perumahan. Nah, berkaitan dengan analisis tadi, bahwa kami menganalisis untuk jalan bagian eh, I Gusti Ngurah Rai di Kota Palu itu sendiri, kami menemukan penyesuaian dari CLD keseluruhannya. Nah, di sini kami menggunakan looping, yaitu R sebagai reinforcing looping, yaitu dia menguatkan dirinya sendiri. Variabel tersebut itu memperkuat dirinya sendiri, jadi uh, perputaran atau pengulangan tersebut akan terus bertambah. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mulai kalau balancing dia menyeimbangkan perputaran atau pengulangan dari variabel tersebut. Jadi dia ada seimbang lah. Seperti contoh pada contoh kasus ini saya mengambil untuk reinforcing looping dan balancing looping, yang dimana yang saya mulai pertama untuk pertumbuhan kota atau perumahan. Semakin banyak pertumbuhan kota, dia akan menambah jumlah dari kendaraan. Nah, di sini dikatakan pertumbuhan kota itu, di mana pertumbuhan kotanya naik, maka jumlah kendaraan juga akan naik. Nah, jika jumlah kendaraan itu bertambah, maka volume dari kendaraan atau semua jumlah kendaraan dari jumlah kendaraan yang sudah bertambah ini, volume kendaraannya akan makin meluas, makin melebar. Yang artinya jika volume kendaraan ini banyak atau bertambah, maka kemacetan akan semakin menambah atau naik. Nah, di mana di sini dijelaskan untuk loopingnya ini dia memakai balancing. Nah, jika dia terjadi kemacetan yang cukup banyak, maka daya tariknya itu akan berkurang. Nah, dari daya tarik ini maksudnya adalah eh, daya tarik dari kawasan tersebut yang mengalami kemacetan itu akan berkurang. Jadi pertumbuhan kotanya itu akan menurun. Nah, itu menjadi penyeimbang. Penyeimbang di mana jika daya tarik
kawasan berkurang itu, maka pertumbuhan kota itu akan berkurang. Di mana jika pertumbuhan kota berkurang, kemacetan otomatis kemacetan juga akan berkurang. Di mana dikatakan jumlah pertumbuhannya itu akan berkurang, daya tarik kawasan itu berkurang, maka pertumbuhannya juga berkurang. Nah, ini disebutnya balancing atau penyeimbang. Nah, kemudian kita masuk di reinforcing looping, yang dimana dikatakan pertumbuhan kota itu semakin banyak atau meningkat, maka kebutuhan infrastrukturnya akan bertambah. Nah, jika kebutuhan infrastrukturnya bertambah, maka anggaran dari pembangunan jalan akan semakin bertambah. Nah, di sini dikatakan anggarannya itu meningkat, maka pemerintah akan menyumbangkan anggaran yang banyak untuk membangun jalan. Nah, jika sudah banyak anggaran yang masuk, maka dijalankanlah pembangunan tersebut, yang terjadi outputnya akan jalan tersebut akan lebih lebar. Nah, lebih lebar ini lebih lebar, maka jika jalannya lebih lebar, maka kapasitas kapasitas jalannya juga akan membesar. Seperti itu. Kapasitasnya membesar, maka rasio vehicle atau EF ini, rasio VC ini, dia itu seperti apa ya? Rasio vehicle itu dia V-nya itu kalau tidak salah volume lalu lintas, atau F-nya itu volume lalu lintas, C-nya itu kapasitas jalan. Nah, sehubung dengan kapasitasnya itu akan melebar, maka si volume lalu lintas dan kapasitas jalan itu akan meningkat, atau lebih 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 inilah lebih luas lagi rasionya. Jadi kapasitas jalan itu berkurang, maka rasionya juga akan berkurang. Jika rasionya berkurang, ini saya pakai positif karena ada banyak variabel yang menunjukkan bahwa ada hubungan-hubungan yang negatif menuju rasio dan hubungan positif menuju rasio juga. Jadi saya menandakan dia sebagai positif, tapi aslinya kapasitas jalan itu negatif, rasio kepadatan jalan itu harusnya negatif, tapi saya memakai positif, tapi itu sudah mengindikasikan bahwa kedua dari negatif dan positif itu sudah diwakili sama positifnya tersebut. Di sini saya bacanya saja seperti kapasitasnya berkurang, maka rasionya juga berkurang. Nah, jika rasionya berkurang, maka kepadatan jalan juga akan berkurang. Nah, kepadatan jalan berkurang, maka kemacetan juga akan berkurang. Nah, ini disebutnya sebagai wait. Nah, dia disebutnya sebagai balancing. Balancing tersebut adalah penyeimbang, di mana uh, balancing dia menyeimbangkan seperti kebutuhan infrastruktur itu meningkat, maka anggaran itu lebih meningkat. Nah, lebarnya juga akan meningkat dan kapasitasnya juga akan meningkat. Dia akan mengurangi atau mengurangi rasionya tersebut, rasio dari vehicle. Kemudian kepadatan jalan juga berkurang dan kemacetan juga akan berkurang. Jadi dia tidak menguatkan dirinya sendiri, akan bertambah-tambah terus. Dia akan mengurangi dirinya atau menyeimbangkan. Jadi kemacetan juga akan berkurang. Nah, kemudian kita masuk ke sini, balancing yang ketiga. Balancing yang ketiga itu mengatakan jika rasio vehicle itu meningkat, maka kepadatan jalan juga akan meningkat. Di mana jika kepadatan jalan itu meningkat, maka permintaan infrastruktur alternatif juga akan meningkat. Permintaan infrastruktur alternatif itu seperti ada jalan utama dan ada jalan pintas. Nah, jalan pintas ini adalah permintaan dari si infrastruktur agar membuat jalan alternatif untuk jalan yang kedua atau jalan pintasnya. Jadi tidak selalu digunakannya untuk sebagai jalan dari jalan utamanya. Jadi ada dua jalan, itu memungkinkan infrastruktur berjalan dengan baik. Kemudian infrastruktur, jika permintaannya itu baik dan meningkat, maka infrastruktur alternatif akan dibangun. Nah, jika infrastruktur itu berbangun, distribusi lalu lintas itu juga akan meningkat, di mana ada dua jalan. Ada dua jalan, yang pertama satu, di lalu lintasnya itu cuma diterapkan di jalan utama. Nah, sekarang ada jalur alternatif lagi nih. Nah, jalur alternatif ini juga membutuhkan lalu lintas, di mana dia akan didistribusikan oleh pemerintah atau siapa, dia akan didistribusikan atau difasilitasi lalu lintas tersebut. Nah, jika distribusi lalu lintas itu meningkat, maka dia akan hmm, mengurangi rasio vehicle-nya tersebut. Nah, rasionya distribusi volume lalu lintas atau kapasitas jalan itu berkurang melalui distribusi lalu lintas, maka kepadatannya juga akan berkurang. Nah, kepadatan berkurang, maka kemacetannya akan berkurang. Jadi di sini dikatakan oleh sistem yang kita sudah buat, itu kita membuat jalur alternatif yang dimana bisa digunakan untuk dua jalan. Nah, dua jalan ini tujuannya kita membuat hal tersebut untuk mengurangi kemacetannya, di mana ada dua jalan yang bisa digunakan oleh si pengendara. Nah, kemudian, nah di sini ada
Apa yang kita belum bahas di sini untuk jam sibuk. Nah, di sini ada jam sibuk. Jika jam sibuknya itu bertambah atau naik, maka misalnya kasusnya itu jam sibuk. Jam sibuk itu seperti jam 10 orang pergi bekerjaan, pergi beraktivitas, itu dinamakan jam sibuk. Nah, jam sibuk ini aktif pada di jam 10. Nah, di jam 10 ini itu jam sibuk, maka volume kendaraan pada jam jam 10 ini akan sangat padat atau volumenya itu bertambah. Nah, jika volumenya itu bertambah, rasionya juga akan bertambah. Nah, rasionya bertambah, kepadatan juga akan bertambah di jam sibuk. Nah, ketika kepadatan jalan itu bertambah atau lebih padat dari jam-jam sebelumnya, maka kemacetan akan lebih banyak. Nah, begitu. Nah, pada jam sibuk ini juga sangat relatif. Dia bisa di jam 10 itu sibuk, jam 1 itu sibuk. Pokoknya jam-jam yang banyak orang beraktivitas, maka volume kendaraan itu akan bertambah. Terusnya kita akan membahas di bagian ini sudah kayaknya untuk looping yang di bagian atas itu kita bahas. Nah, kemudian saya ingin membahas untuk kemacetan yang ditimbulkan jika kemacetan itu terjadi. Nah, di sini ada yang namanya kita ingin membahas untuk kemacetan tersebut. Jika kemacetan itu terjadi dan sudah terjadi di jalan, maka pelanggaran lalu lintas ini dia makin banyak. Jika teman-teman bisa lihat untuk seperti di jalan-jalan, jika dia kayak kemacetan itu bertambah, maka banyak pengendara yang melalui trotoar seperti itu. Nah, itu dia melanggar lalu lintas. Semakin banyak kemacetan, semakin banyak pengendara yang melanggar lalu lintas tersebut. Nah, kemudian jika pelanggaran lalu lintas tersebut dilanggar, maka pihak dari hukum dan edukasi akan bergerak juga menegakkan hukum dan edukasi bagi pengendara yang melanggar lalu lintas. Nah, di sini jika penegakan hukum dan edukasi sudah terimplementasi, di sini akan tumbuh kesadaran si pengendara di mana dia sudah sudah sadar dengan apa yang dia lakukan melalui apa yang sudah diberikan oleh edukasi dan hukum. Nah, kemudian jika kesadaran pengendara itu tumbuh, dia lebih sadar, maka pengendara itu atau pengguna lebih patuh kepada pelanggarannya, kepada lalu lintas. Nah, jika pengendara itu patuh, semua rata-rata patuh dengan lalu lintas melalui edukasi atau hukum yang sudah ditegakkan, nah maka dia akan uh, dia akan menambah, dia akan lebih lebih apa ya, lebih lebih menambah perilaku pengguna. Nah, di sini dikatakan kepatuhan pengguna itu bertambah dan perilaku pengguna juga akan lebih positif ke arah mematuhi pelanggaran tersebut. Mematuhi lalu lintas tersebut. Nah, di sini perilakunya pengguna itu semakin bagus, semakin apa ya, sudah tidak melanggar-langgar lagi, dan itu akan menimbulkan kemacetan yang kurang karena banyak pengguna atau pengendara yang lebih patuh, maka kemacetan akan berkurang. Nah, seperti itu. Nah, ini disebutnya penyeimbang atau balancing looping, di mana di sini di awal dikatakan macet, terus banyak yang melanggar, terus penegakan hukum. Nah, di sini adalah penyeimbangnya, kesadaran tubuh dan hukum edukasi, dan outputnya akan keluar perilaku pengguna yang lebih tertib lagi. Dan kemudian kembali lagi kemacetannya akan berkurang. Oke, kemudian untuk kemacetan tersebut, yang kedua ada reinforcing, dia memperkuat dirinya sendiri kan. Di sini kemacetan itu bertambah, dikatakan kemacetannya bertambah, maka manajemen lalu lintas akan lebih banyak diterapkan. Seperti apa ya? Banyak tata aturan di lalu lintas, seperti apa ya? Pokoknya lampu merah lebih lebih didistribusikan dan lain-lain. Itu lalu lintas yang diterapkan lebih banyak jika terjadi kemacetan yang lebih banyak. Nah, terus ada efektivitas distribusi. Jika manajemen lalu lintas diterapkan, maka efektivitas distribusinya akan meningkat lagi. Nah, kemudian jika efektivitas dari distribusinya itu meningkat, maka kecepatan rata-ratanya itu akan lebih meningkat lagi atau lebih 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 normal lagi, lebih standar. Nah, kan dirinya sendiri untuk variabel-variabel ini dia menyeimbangkan dirinya sendiri. Jadi kecepatan rata-rata itu akan mengeluarkan output kemacetan yang lebih sedikit. Tapi itu rawan untuk kecelakaan dari pengendara tersebut. Oke, di sini kita sudah bahas. Ini sebenarnya solusinya itu kita menerapkan manajemen lalu lintas yang lebih baik, efektivitas juga lebih baik, kecepatannya juga akan berkurang, karena waktu tempuhnya juga akan berkurang. Tapi itu akan mengurangi si kemacetan. Kemudian untuk kemacetan
kemacetan. Nah, ini yang terakhir untuk looping ada dua di sini. Di sini kita dikatakan bahwa kemacetan yang meningkat atau kemacetan yang banyak akan menimbulkan tekanan terhadap pengemudi. Nah, pada kita lihat pada kasus nyatanya itu kalau terjadi kemacetan kan biasanya pengemudi itu lebih stres, lebih tekan lah, dia lebih tertekan dengan kemacetan itu tersebut. Nah, jika tekanan terhadap pengemudi itu meningkat, maka perilaku negatif akan meningkat. Yang dimana perilaku negatif yang sebutkan tadi ada banyak yang melanggar lalu lintas lah contohnya atau yang lain-lain atau lebih lebih tidak mementingkan diri orang lain, dia mementingkan diri sendiri, itu perilaku negatif. Nah, itu akan menimbulkan banyak lagi kemacetan. Seperti perilaku negatif ini dia lebih lebih mementingkan egonya sendiri dan terjadilah kecelakaan yang lain-lain dan itu akan menimbulkan kemacetan yang lebih banyak. Dan ini reinforcing looping, dia memperkuat dirinya sendiri. Perilaku negatif akan kemacetan, kemacetan akan meningkatkan tekanan seperti itu. Eh, Terus ini ada waktu tempuh, waktu tempuh. Hmm. Nah, pada variabel ini juga, variabel ini juga bisa variabel ini reinforcing. Nah, waktu tempuh yang meningkat atau lama itu bisa mempengaruhi si pengemudi. Dari waktu tempuhnya itu sekitar 2 jam, sekarang dengan kemacetan tersebut itu bisa 5 jam. Nah, waktu tempuh itu yang mengaruhi tekanan kepada pengemudi. Dan waktu tempuhnya tersendiri itu dia lebih banyak, kemudian pengemudi merasa tertekan dengan hal tersebut, kemudian muncullah perilaku negatif. Perilaku negatif ini akan membuat kemacetan lebih banyak. Nah, itu tadi CLD dari keseluruhan semua variabel-variabel yang sudah diimplementasikan looping, konsep looping pada sistem tersebut. Di sini ada balancing dan reinforcing. Nah, balancing inilah kita jadikan sebagai patokan untuk tujuan kita di awal. Ya, CLD keseluruhan yang saya jelaskan tadi selanjutnya akan masuk ke bagian flow dan skenario yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sabto Mark dan Welly Giovanni. Oke, baik. Untuk penjelasan struktur model, yang pertama ada stok. Nah, di stok itu dia ada jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan dia menyimpan total kendaraan yang beroperasi. Lalu ada panjang kemacetan di stok, yaitu untuk menyimpan total panjang kemacetan yang terjadi. Nah, untuk aliran flow-nya itu dia ada kendaraan baru. Dia itu untuk menambah jumlah kendaraan. Lalu ada penghapusan kendaraan. Nah, penghapusan kendaraan itu untuk mengurangi jumlah kendaraan seiring usia kendaraan. Lalu ada volume jalan. Jadi ada volume jalan untuk aliran kendaraan yang mempengaruhi panjang kemacetan. Lalu ada kapasitas jalan. Itu dia untuk batas daya tampung kendaraan dari infrastruktur. Lalu untuk variabel tambahan itu kita menambahkan populasi. Itu untuk mempengaruhi mobilitas dan jumlah kendaraan pribadi. Nah, lalu kita menambahkan di bawahnya ada mobilitas, itu untuk tingkat kebutuhan perjalanan masyarakat. Lalu ada rasio volume capacity. Nah, itu untuk indikator tekanan lalu lintas. Nah, di sini bisa dilihat untuk loop positif dan negatif menunjukkan feedback antar komponen seperti populasi meningkatkan mobilitas, lalu meningkatkan kendaraan pribadi, lalu meningkatkan panjang kemacetan. Lalu ada lagi infrastruktur jalan meningkatkan kapasitas, lalu menurunkan rasio volume per capacity, lalu menurunkan panjang kemacetan. Baik, jadi setelah melakukan pembuatan stock flow diagram, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan skenario atau simulasi pada stock flow diagram yang telah dibuat. Namun sebelum itu, izinkan perkenalkan nama saya, Willy Giovanni, dengan NIM F521-23026. Nah, baik, setelah membuat stock flow diagram, selanjutnya proses yang akan dibuat adalah eh, memasukkan simulasi data untuk stock flow diagram tersebut. Jadi, sebelumnya saya sudah membuat di Excel simulasi data berbentuk seperti ini, ada 12 variabel dengan nilai asumsi awal seperti ini. Nilai asumsi awalnya tidak terlalu rumit, cukup sederhana, di mana populasi itu diasumsikan 10.000 awalnya. Kemudian mobilitas itu adalah eh, 50% dari populasi. Kemudian kendaraan pribadi 5.000, kendaraan baru juga. Dan kemudian penghapusan kendaraan ini adalah diambil dari eh, jumlah kendaraan dibagi dengan umur kendaraan. Nah, kemudian ada volume jalan. Volume jalan ini memiliki satuan kendaraan per jam.
dalam satu jalan itu ada berapa kendaraan yang melintas dalam 1 jam, kemudian kapasitas jalan, kemudian rasio visi. Rasio visi ini adalah volume per capacity. Jadi dia dibagi antara volume jalan itu 1000 dibagi dengan 800 dengan satuan rasio. Kemudian panjang kemacetan 500 meter, kemudian infrastruktur jalan dengan satuan meter sepanjang 300 meter. Nah, dari asumsi awal ini kemudian dimasukkan ke dalam stock flow diagramnya. Misalnya, kita ambil contohnya pada populasi. Populasi awal tadi kan kita sudah buat di Excel, dia memiliki populasi awal sebanyak 10.000, 10.000 orang. Kemudian di sini kita masukkan equation-nya sebanyak 10.000 dengan tipenya konstan. Kemudian coba kita masukkan pada mobilitas, saya sudah masukkan juga. Nah, mobilitas ini, mengapa rumusnya 0,5 dikali populasi? Karena pada Excel dia mengambil mobilitas itu 50%. 50% itu artinya dia 0,5 dikali, artinya sekitar 0,5 kalau didesimalkan. Dikali dengan populasi, kemudian ada kendaraan baru. Nah, ini dia rumusnya menggunakan mobilitas dikali 1 dikurang jumlah kendaraan per 10.000. Jadi 1 dikurang jumlah kendaraan ini, agar dia nilainya itu lebih, eh, bisa dibilang nilainya lebih konstan, sehingga tidak ada redundansi data yang berlebihan, atau tidak ada data yang melenceng terlalu jauh. Kemudian dibagi 10.000 itu diambil dari populasi totalnya. Nah, kemudian jumlah kendaraan itu tadi kita sudah asumsikan bahwa dia berjumlah 5.000 kendaraan. Sehingga di initial value-nya saya isikan 5.000 dengan perhitungan seperti ini. Jumlah kendaraan dijumlahkan dengan kendaraan baru dikurang dengan penghapusan kendaraan. Itu sendiri berasal dari stoknya ini, stok jumlah kendaraan, di mana inputnya adalah kendaraan baru dan outflow-nya adalah penghapusan kendaraan. Nah, kemudian populasi itu mempengaruhi kendaraan pribadi, di mana semakin banyak populasi, maka kendaraan pribadi kemungkinan besar juga akan bertambah. Nah, di sini dikali dengan 0,5 karena di sini kendaraan pribadi itu nilainya 5.000. Yang artinya 5.000 itu adalah sekitar 50% dari 10.000 populasi. Nah, setelah itu ada alur stok lainnya, yaitu panjang kemacetan. Nah, panjang kemacetan ini dipengaruhi oleh volume jalan sebagai inflow, kemudian outflow-nya berupa kapasitas jalan. Nah, kapasitas jalan ini dia juga akan mempengaruhi rasio volume per kapasitas tadi, yang akan masuk ke perhitungan panjang kemacetan. Nah, kemudian kapasitas jalan sendiri itu dia dipengaruhi oleh infrastruktur jalan, yang dimana pada asumsi awal kita sudah masukkan bahwa infrastruktur jalan itu artinya memiliki nilai asumsi awal 300 meter total panjang jalan yang tersedia. Nah, sedangkan di sini salah. Di sini harusnya 300, 350 itu sudah betul. Kapasitas jalan itu di sini sini 300 meter. Kemudian kapasitas jalan dipengaruhi oleh infrastruktur jalan, langsung dikali 1 dengan infrastruktur jalan tadi. Nah, kemudian setelah kita masukkan asumsi awal kita, saya akan melakukan eh, simulasi pada stock flow diagram tersebut yang telah saya bikin ini. Nah, ini sudah muncul, ini adalah simulasi pertama dengan menggunakan skenario asumsi nilai awal yang pertama tadi. Nah, dengan tabel seperti ini. Nah, di sini grafiknya menunjukkan perkembangan yang signifikan pada panjang kemacetan mulai dari tahun 2032 sampai puncaknya itu di tahun 2035 di sini. Yang jika dianalisis lebih dalam, dia akan eh, dia memiliki arti bahwa 2035 dan jumlah kendaraan meningkat. Nah, ya, jumlah kendaraan itu meningkat lebih sangat signifikan terjadi pada tahun 2032 ke atas. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bisa berasumsi bahwa itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang misal kita lihat pada diagram flow diagramnya tadi, pada jumlah kendaraan, khususnya di sini, kendaraan baru dan penghapusan kendaraan. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan itu dia lebih cenderung lebih cepat dibanding penghapusan kendaraan. Mungkin itu bisa terjadi karena umur kendaraan ini kita asumsikan tadi dia berada pada 15. Sehingga 15 tahun sekali penghapusan kendaraan itu mungkin terjadi. Tapi yang mempengaruhi dia pertumbuhannya terlalu cepat karena kendaraan baru terus meningkat tiap tahunnya. Sedangkan umur kendaraan itu berkurang tiap 15 tahun sekali. Faktor pertumbuhan seperti populasi, peningkatan mobilitas dan kendaraan pribadi juga turut mendorong tingginya angka jumlah kendaraan pada tahun 2032 di situ sampai 2035.
Nah, kemudian untuk stok berikutnya itu panjang kemacetan. Dapat kita lihat tabelnya di atas ini. Untuk panjang kemacetan, dia grafiknya sedikit lebih, dia sedikit lebih eh, tidak lebih landai dibanding dengan jumlah kendaraan tadi. Jika jumlah kendaraan dia mulai meningkat dari tahun 2028, 2000, dari tahun 2029, kemudian terus meningkat dan puncaknya berada pada 2034 dan di 2035. Berbeda dengan panjang kemacetan karena dia mulai dari 2033. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2033 sampai 2035. Nah, untuk itu panjang kemacetan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama pada looping di sini di rasio visinya itu. Dan juga ada misal volume kendaraan di sini grafiknya dia terlihat konstan, tidak ada naik turunnya pada volume jalan dan kapasitas jalan, juga pada rasio visinya. Infrastruktur jalan itu di sini kita taruh tadi 300, dia hanya bertumbuh linear atau dia bisa dibilang stagnan. Sementara jumlah kendaraan itu dia terus tumbuh tumbuh eksponensial, artinya eh, infrastruktur jalan ini tidak memiliki perkembangan yang signifikan, sedangkan kendaraan baru itu terus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh setiap tahunnya. Nah, itulah yang menyebabkan panjang kemacetan bertambah terus mulai dari tahun 2032 sampai 2035 di seperti ini. Untuk rasio visi sendiri bisa dilihat kalau dia diambil dari pembagian, tadi kita mengambil rasio visi itu dari pembagian volume jalan dibagi dengan kapasitas jalan. Nah, dia bisa salah satunya menjadi pemicu karena dia berbanding lurus dengan panjangnya kemacetan. Selain itu, umur kendaraan dan penghapusan kendaraan tadi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya itu tampaknya dia belum cukup kuat untuk mengimbangi pertambahan kendaraan baru. Misalnya di ini kendaraan baru terus muncul, sedangkan kendaraan lama itu hanya berkurang tiap 15 tahun sekali. Sedangkan infrastruktur jalan juga hanya berkembang, sedangkan infrastruktur jalan juga tidak terlalu mengalami perkembangan yang signifikan. Misal di sini kita slide di sini, misal kita ubah infrastruktur jalannya di angka 590, nah 600, dia hanya mengalami perkembangan yang sedikit. Nah, rasio visinya juga meningkat. Jika rasio visinya meningkat, tetap terjadi peningkatan pada panjang kemacetan. Nah, di sini grafiknya menjadi lebih tajam lagi. Tidak seperti yang tadi. Coba kita turunkan, infrastruktur jalan kita turunkan. Nah, stop. Nah, jika kapasitas infrastruktur jalan kita turunkan, kapasitas jalan itu menurun, kemudian volume kendaraannya tetap seperti ini. Nah, rasio visi yang berubah karena kita membaginya dengan kapasitas jalan sehingga dia cenderung lebih rendah, lebih lebih tinggi. Ini kan minus minus 20. Nah, tadi kita pakai 280. Nah, dia cenderung lebih naik juga karena kita menggunakan kapasitas jalan sebagai pembaginya. Nah, itu untuk skenario yang pertama. Nah, untuk skenario yang kedua kita kan mengasumsikan bahwa populasinya itu meningkat eh, pada tahun berikutnya akan meningkat. Misal kita kasihkan di sini asumsi asumsi skenario yang kedua. Misal di sini populasinya kita ganti menjadi 12.000. Ini per tahun yang kedua. Kita jalankan simulasinya. Nah, kita lihat grafiknya di sini sudah muncul 12.000. Grafiknya tetap akan berbentuk tajam pada tahun 2034 dan 2003, dari 2033 sampai 2035. Tidak terjadi perbedaan yang signifikan tidak terjadi perbedaan yang signifikan jika kita menaikkan 2.000 populasinya. Bagaimana jika populasinya tetap 12.000, namun umur kendaraan kita kurangi setiap 5 tahun sekali terjadi penghapusan kendaraan. Sini kita ubah menjadi 5 tahun sekali. Jalankan simulasi. Nah, di sini terjadi peningkatan penghapusan kendaraan pada grafiknya. Coba kita ambil grafiknya di sini. Ambil sebagai graf, variabelnya kita ambil dari eh, penghapusan kendaraan. Nah,
kita dengan simulasi lagi. Nah, ini untuk grafik detailnya, untuk penghapusan kendaraan. Nah, jika kita mengubah pada skenario yang kedua, eh, kita mengubah penghapusan kendaraan yang tadi, yang awalnya dilakukan 15 tahun sekali menjadi 5 tahun sekali, yang awalnya grafiknya dia rendah, dia landai ke bawah seperti ini, dia berubah menjadi lebih meningkat. Artinya penghapusan kendaraan yang terjadi pada 5 tahun sekali itu berdampak pada jumlah kendaraannya. Nah, bisa geser lagi. Kita analisis pada bagian sini. Kendaraan baru dia cenderung pada grafik di stock flow-nya, kendaraan baru dia cenderung menurun. Sedangkan penghapusan kendaraan dia cenderung naik. Nah, jumlah kendaraan dia juga naik grafiknya. Karena walaupun kendaraan baru itu tiap tahun dia menurun, kita ambil grafik ini dulu, kita gambarkan di sini. Kendaraan baru. Nah, di sini terlihat bahwa pengguna kendaraan baru dari tahun ke tahun itu dia semakin menurun pada tahun 2035. Sedangkan penghapusan kendaraan terjadi malah bertambah. Dia dari tahun ke tahun malah naik. Karena kita mengurangi jumlah variabel pada umur kendaraan yang awalnya 15 menjadi 5, yang artinya setiap 5 tahun sekali kendaraan tersebut akan dikurangi. Nah, karena populasinya tetap, dia stagnan di 12.000, di 12.000 populasi, kendaraan baru itu justru malah akan terus berkurang, tetapi penghapusan kendaraan malah akan naik. Itu yang menyebabkan jumlah kendaraan pasti grafik jumlah kendaraan dia tidak terlalu seperti yang tadi, dia tidak terlalu tajam, dia sedikit lebih landai dibanding grafik yang sebelumnya. Nah, untuk itu dari model yang telah dibuat ini kita bisa melihat beberapa hal seperti ketidakseimbangan pertumbuhan. Nah, misal tadi pada populasi itu, karena populasinya tetap stagnan di sini, kendaraan justru yang berpengaruh itu adalah justru yang dipengaruhi oleh eh, populasi yang stagnan itu adalah kendaraan baru, otomatis juga jumlah kendaraan terpengaruh oleh jumlah populasi tadi. Nah, kendaraan pribadi juga akan terpengaruh, yang akan menyebabkan efek delay-nya. Delay-nya itu kan terjadi pada hmm, saat jumlah kendaraan bertambah, dia akan meledak saat titik jenuh tercapai. Kita kembalikan coba kita kembali ke sini, kita kembalikan ke 15. Kita mulai simulasinya. Nah, dia kemacetan itu akan langsung meningkat pada ini, pada titik jenuhnya di 2031 sampai 2035. Nah, untuk itu nah seperti yang variabel tadi yang telah kita uji di skenario kedua, diperlukan pembatasan kendaraan baru untuk populasi yang stagnan tadi. Peningkatan peningkatan populasi itu harus mitigasi sebelum terjadinya peningkatan kendaraan baru dan penghapusan kendaraan baru menurun. Dari model ini dapat kita lihat bahwa nah, dari model yang sederhana ini dan dua skenario yang telah kita buat, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah kendaraan dan panjang kemacetan sama-sama dipengaruhi ketat oleh populasi, yang walaupun masih ada variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi dua stok tersebut. Misal pada jumlah kendaraan, dia tetap dipengaruhi oleh umur kendaraan dan penghapusan kendaraan, sedangkan pada panjang kemacetan, dia tetap dipengaruhi oleh kendaraan pribadi dan infrastruktur jalan yang sangat berpengaruh pada kapasitas jalan untuk kemacetannya. Nah, dari model ini bisa dikatakan bahwa skenario-nya cukup untuk diterapkan di transportasi kota. Dan walaupun untuk diterapkan di transportasi kota sebenarnya masih ada variabel-variabel yang kurang, namun dengan variabel-variabel seperti ini menurut saya sudah cukup layak untuk dilakukan analisis yang lebih mendalam lagi.
Baik, selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi strategis terkait penanganan kemacetan di Jalan Igusti Ngurah Rai, Kota Palu. Berdasarkan hasil analisis sistem dinamis dan model simulasi yang telah dikembangkan, kemacetan lalu lintas di kawasan ini merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor, mulai dari peningkatan jumlah kendaraan, keterbatasan infrastruktur, hingga perilaku pengguna jalan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bersifat sistematis dan bertahap, terbagi dalam 3 kategori, yaitu ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, serta didukung oleh strategi monitoring dan pelibatan masyarakat. Oke, baik, langsung masuk saja ke rekomendasi jangka pendek. Yang pertama ini ada optimalisasi manajemen lalu lintas, di mana kami merekomendasikan penerapan sistem traffic light adaptif yang dapat menyesuaikan waktu nyala lampu berdasarkan volume kendaraan secara real time. Selain itu, sistem one way pada jam sibuk dapat diterapkan untuk mengurangi konflik arus kendaraan dan memperlancar pergerakan. Koordinasi antar traffic light di sepanjang koridor juga perlu ditingkatkan agar arus kendaraan lebih sinkron dan efisien. Lalu yang kedua ada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, di mana kemacetan seringkali disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas, terutama parkir sembarangan. Oleh karena itu, operasi tertib lalu lintas harus ditingkatkan secara konsisten. Sanksi tegas perlu diberlakukan bagi pelanggaran yang menghambat kelancaran arus kendaraan. Selain itu, instalasi CCTV di titik-titik rawan akan mendukung monitoring dan penegakan hukum secara otomatis. Lalu selanjutnya ada rekomendasi jangka menengah, yaitu yang pertama ada pengembangan infrastruktur pendukung, di mana pemerintah perlu membangun fasilitas parkir off-street di sekitar area padat agar parkir liar bisa dikurangi. Trotoar juga perlu diperbaiki dan diperluas untuk mendukung keselamatan serta kenyamanan pejalan kaki. Selain itu, pembangunan halte bus yang tertata akan meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Yang kedua ada pengembangan rute alternatif, yaitu salah satu solusi kemacetan adalah mengalihkan sebagian volume kendaraan ke rute alternatif. Langkah awalnya adalah dengan mengidentifikasi jalan-jalan penghubung yang potensial dan kemudian meningkatkan kualitas jalan tersebut. Lalu selanjutnya ada rekomendasi jangka panjang. Yang pertama ada pengembangan sistem transportasi terpadu, yaitu untuk solusi jangka panjang kami menyarankan pembangunan sistem transportasi massal seperti bus, rapid transit, atau BRT yang terintegrasi dengan moda lain. Lalu sistem pembayaran terpadu dan terminal transit yang terkoordinasi akan mempermudah perpindahan antar moda dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Lalu yang kedua ada penataan tata ruang, di mana penataan kota berbasis transportasi juga sangat penting. Implementasi Transit Oriented Development atau TOD akan mengarahkan pembangunan di sekitar simpul transportasi. Nah, pengaturan zonasi juga harus diarahkan untuk mengurangi kebutuhan perjalanan bermotor, misalnya melalui pengembangan Mixed Use Development. Selanjutnya yang terakhir ada rekomendasi monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu sistem pemantauan berkelanjutan, di mana setiap solusi yang diterapkan perlu dipantau secara real time melalui sistem monitoring kinerja lalu lintas. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk melihat efektivitas kebijakan dan strategi dapat disesuaikan berdasarkan data dan umpan balik dari masyarakat. Lalu yang terakhir ada keterlibatan masyarakat, di mana terakhir namun tak kalah penting, keterlibatan masyarakat harus diperkuat melalui kampanye kesadaran berlalu lintas, sosialisasi penggunaan transportasi umum, serta pembentukan forum komunikasi dengan stakeholder. Nah, partisipasi aktif masyarakat akan mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas. Demikian rekomendasi yang dapat saya sampaikan. Semoga usulan ini dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan yang tepat, guna, dan berkelanjutan.